Halo, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang perhitungan-perhitungan yang terlibat di dalam proses peracikan sediaan steril atau lebih sering kita sebut sebagai IV admixture dan juga perhitungan dalam administrasi parenteral atau pada saat untuk menghitung berapa banyak yang harus disuntikan itu juga bisa atau berapa kecepatan infus itu juga masuk di sini ya. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang topik ini ya, saya mengingatkan terlebih dahulu, pastikan teman-teman masih mengingat tentang beberapa satuan ini dan juga singkatannya gitu ya, bahwa gram, liter, mikrogram, masing-masing singkatannya apa untuk tetap diingat gitu ya, dan sebisa mungkin kita selalu menggunakan satuan sesuai yang dikehendaki gitu ya, jangan membuat satuan sendiri, jangan membuat singkatan sendiri gitu ya. Nah, kemudian berikut adalah beberapa ekivalensi dari beberapa ukuran gitu ya. Contohnya, nah ini ingat kembali materi tentang sistem pengukuran sih, hanya mengingatkan kembali contohnya 1 ml itu berapa tetes, atau 1 galon itu berapa mililiter, 1 liter itu berapa. Nah, itu silahkan dicek di sini ya. Kemudian, nah ini sekarang kita masuk ke proses perhitungan. Nah, sebelum kita masuk ke proses perhitungan, kita perlu memahami dulu misalnya suatu obat punya konsentrasi sendiri ya. Kalau kita sebelumnya sudah pernah belajar tentang besaran konsentrasi, kemudian pernyataan konsentrasi pada suatu larutan. Nah, contohnya di sini, kalau kita punya suatu obat, pasti dinyatakan berapa sih konsentrasi zat aktif di dalam larutan tersebut. Nah, contohnya di sini ada ceftriaxone dengan konsentrasi 1 gram setiap 10 ml. Jadi, saya punya 1 gram, 1 gram, sorry. Saya punya 1 gram, ya, punya 1 gram untuk 10 ml. Ya, jadi 1 gram untuk 10 ml. Jadi kalau saya buat per mililiter, jadi 1 gramnya dibagi 10, jadi 100 mg per mililiter. Ya, itu kita harus tahu dulu. Nah, apa fungsi kita memahami konsentrasi obat di sini gitu ya? Karena nanti kalau kita tahu berapa konsentrasi obat di dalam larutan sediaannya, nanti kalau misalnya dokter menghendaki jumlah obat yang dibutuhkan oleh pasien adalah sekian gram, sekian miligram. Nah, itu kita bisa hitung berapa mililiter yang harus diberikan kepada pasien. Nah, basic formulanya, jadi intinya kalau misalnya kita punya suatu obat yang dinyatakan konsentrasinya per mililiter zat aktif, nah, di sini kalau kita lihat formula dasarnya ada D, H, dan X. D adalah desired dose atau itu menyatakan dosis yang diinginkan oleh dokter itu berapa. Kemudian H itu menyatakan konsentrasi dari larutan yang kita punya atau konsentrasi sediaan yang ada di kita gitu ya, di persediaan kita. Kemudian X adalah jumlah volume yang dibutuhkan untuk diambil atau dibutuhkan untuk diberikan kepada pasien. Nah, rumus ini berlaku jika konsentrasinya dinyatakan per mililiter. Contohnya ini, ya. Kalau misalnya konsentrasi obatnya 40 mg per mililiter, kemudian dokter cuma pengennya ngasih obatnya 30 mg per mililiter. Lalu berapa mililiter yang diambil? Nah, kita tinggal hitung. Ya, tadi dokter Misalnya tadi dokter maunya 30 ya, sedangkan jadi D-nya itu 30, sedangkan yang ada di kita itu 40 mg. Ini tadi miligram ya. Lalu berapa yang harus diambil? X-nya berapa? Ya kalau gunakan rumus ini ya tinggal dihitung aja. X sama dengan D per H. Jadi 30 mg per 40 miligram per mililiter gitu
Hasilnya adalah berapa? 0,75 ml. Nah, itu yang dibutuhkan jika pasien akan mendapatkan 30 mg. Kalau misalnya pasien butuhnya 60 mg, ya sama 60 mg per 40 mg per mililiter, maka kita akan mendapatkan berapa? 1,5 ml gitu ya, cukup mudah ya. Contohnya tadi, misalnya kita punya tadi yang ceftriaxone tadi, kan 1000 mg per 100 ml. Per 100, kok 110, sorry. Kan tadi per 10 ml, ya kan? Ini adalah nilai. Ini adalah nilai Y-nya. Ya, kemudian kalau misalnya pasien itu cuma butuh 550 mg. Nah, maka berapa X-nya? Ya, kita tinggal hitung saja sesuai rumus rasio dan proporsi. Maka kita akan mendapatkan hasil 5,5 ml. Nah, cukup mudah kan untuk aplikasi rumus ini gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita akan memberikan suatu sediaan kepada pasien ya, misalnya kalau kita punya infus, kadang kan infus bisa dicampur dengan obat yang memiliki efek terapi tertentu. Nah, itu biasanya ada perhitungan atau kita butuh untuk memberikan kecepatan infus yang sesuai supaya dosis yang didapat oleh pasien itu sesuai dengan yang diharapkan, termasuk untuk mencapai maintenance dose yang diharapkan. Nah, perhitungan IV flow rate atau kecepatan tetes ini bisa membantu kita untuk melihat, jadi kayak berapa lama sih kira-kira kantong infus ini akan digunakan, kemudian kapan sih kita butuh kantong infus yang baru, terus berapa banyak sih kantong infus yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, ini bisa kita hitung berdasarkan prinsip perhitungan IV flow rate ini. Nah, secara umum kita gunakan yang ini ya. Ada R, V, D, dan T, di mana R adalah rate of flow, ya itu menyatakan kecepatan tetes. Di sini satuannya adalah tetes per menit, ya. Itu merupakan total volume yang akan diberikan kepada pasien, ya dalam mililiter, dikali dengan drop factor. Drop factor itu faktor tetesan. Nah, faktor tetesan ini kalau teman-teman lihat, ya ada dua, ada yang macro drip, ada juga yang micro drip. Biasanya memang kalau macro drip ini digunakan untuk pasien-pasien dewasa, micro drip itu justru untuk pasien-pasien yang anak-anak gitu ya. Nah, ini tergantung pakai yang apa ya, makanya ini nanti akan menyesuaikan nilainya di situ, di mana drop factor ini menyatakan tetes per mililiter. Jadi setiap satu tetesnya itu berapa mililiter ya, atau berapa tetes per mililiter. Maksudnya setiap mililiter butuh berapa tetes. Kemudian T menyatakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memberikan seluruh volume yang diberikan itu. Di sini dinyatakan di dalam menit. Nah, kita lihat contoh soal di samping gitu. Sebuah cairan intravena yaitu 1000 ml ringer injection, jadi larutan ringer gitu ya, akan diberikan pada pasien pada jam 8 pagi. Kemudian itu dijadwalkan untuk diberikan selama 12 jam. Ya, kalau 12 jam berarti harusnya selesainya jam 8 malam. Kemudian jam 3 sore diketahui bahwa masih tersisa 800 ml di botol. Kemudian pertanyaannya berapa kecepatan yang harus diatur ya supaya di sini 15 tetes per mililiter itu bisa memberikan waktu sesuai yang diharapkan gitu. Tadi kan maunya
selama 12 jam berarti jam 8 malam selesai, tapi jam 3 itu masih ada 800 mililiter. Jadi gimana caranya, berapa kecepatannya supaya kita bisa selesai tetap jam 8 malam. Nah, jam 8 malam ini dengan catatan itu drop faktornya adalah 15 tetes per mililiter. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, kita diminta untuk mencari rate of flow. Nah, lalu kita lihat dulu. V-nya adalah total volume yang harus diuruskan. Awalnya adalah 1000, gitu. Tapi karena di jam 3 sore masih ada 800 dan kita kan ingin ngitung dari jam 3 sampai jam 8 itu berapa kecepatannya, ya maka kita mulai hitung yang volume dari jam 3 itu, yaitu 800 ml. Maka V-nya adalah 800 ml. Kemudian berapa D-nya? D-nya adalah drop factor, tetes per mililiter. Di sini yang tetes per mililiter adalah 15 tetes per mililiter. Itu adalah drop factor yang digunakan. Lalu berapa waktunya dalam menit? Nah, disitu kan kalau dari jam 3 sore sampai jam 8 malam itu kan butuh waktu 5 jam. 5 jam kalau dijadikan menit itu setara 300 menit. Jadi kita sudah mendapatkan nilai V, D, dan juga T. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai R, rate of flow-nya, dengan rumus yang di lingkaran kuning tadi, maka kita akan mendapatkan 40 tetes per menit. Jadi supaya dari jam 3 sore sampai jam 8 malam 800 ml itu habis dengan drop factor 15 tetes per menit, maka kita 15 tetes per mililiter, maka kita akan menggunakan kecepatan 40 tetes per menit, gitu ya. Nah, kemudian secara umum, jadi ini cuma dibolak-balik aja sih kalau kita mau ngitung berapa sih waktu infusnya, durasinya berapa lama, kemudian bagaimana cara menghitung kecepatan, tadi barusan saya sampaikan, ada juga yang kalau misalnya diinginkannya bukan tetes per menit, tapi mililiter per jam. Nah, itu gimana caranya? Bisa kita gunakan rumus ini. Nah, kalau yang ketiga ini sudah analisis dimensional ya, multidimensi, ya yang pernah saya bahas sebelumnya. Nah, teman-teman saya bisa melanjutkan latihan ya. Ada 10 soal latihan untuk beberapa yang berkaitan dengan tadi IV rate tadi ya. Kemudian saya akan melanjutkan tentang rekonstitusi gitu ya. Jadi kadang suatu serbuk biasanya kalau injeksi tapi obatnya tidak stabil terhadap air, biasanya itu akan diberikan dalam bentuk dry powder ya, dry powder for injection. Jadi seperti kalau misalnya amoxicillin dry syrup gitu ya untuk per oral, bedanya ini dry powder sama dia untuk injeksi. Sebelum dia digunakan, dia harus dilarutkan dulu ya, baru bisa diinjeksikan. Nah, untuk yang seperti ini ya ada beberapa perhitungan khusus yang mungkin perlu dilibatkan ya. Nah, contohnya di sini ada obat penisilin ya, di mana 300 unit penisilin G itu akan ditambahkan ke 500 ml larutan D5W. D5W itu dextrose 5% water. Jadi larutan infus dextrose ya yang konsentrasinya 5%. Kemudian sebuah vial penisilin berisi potasium itu konsentrasinya adalah 1 juta unit ya. Dan dalam labelnya atau kemasannya dinyatakan bahwa setiap 1 juta unit itu perlu ditambahkan 4,6 ml ya supaya bisa mencapai konsentrasi 200.000 unit per mililiter. Jadi dari misalnya satu vial itu yang isinya 1 juta unit itu harus kita tambahkan pengencer, dalam hal ini biasanya air juga bisa, air untuk injeksi ya,
sebanyak 4,6 ml. Jadi kalau itu kita tambahkan air 4,6 ml, maka kita akan mendapatkan larutan dengan konsentrasi 200.000 unit per mililiter. Berarti asumsinya kalau dari 1 juta dibagi 200.000, kan ketemunya 5 ml, volume akhirnya adalah 5 ml. Lalu di sini pertanyaannya, berapa mililiter dari larutan yang direkonstitusi untuk ditambahkan ke larutan D5W tadi, ya, supaya bisa memperoleh dosis sesuai yang diharapkan oleh dokter, yaitu 300.000 unit. Nah, ini caranya sama, kita cuma pakai rasio proporsi aja. Jadi kalau tadi berapa unitnya, kan 200 unit ya, 200.000 unit per mililiter. Itu adalah larutan dari obatnya. Kalau kita butuhnya 300.000 unit, nah maka berapa mililiter? Sama sih, rasio proporsi aja, maka kita bisa memperoleh nilainya 1,5. Nah, kemudian di sini ada juga contoh soal lain, misalnya polymyxin bisulfat itu mengandung, 1 vial mengandung 50.000 unit ya. Kemudian di labelnya dinyatakan perlu ditambahkan 9,4 ml sehingga diperoleh konsentrasi 5.000 unit per mililiter. Ya, berarti bisa kita katakan volume akhirnya adalah 10 ml. Kemudian di sini ditanyakan, ada resep di atas, lalu ditanyakan bagaimana cara kalian mendapatkan obat sesuai yang diminta itu. Nah, pertama kita harus hitung dulu sebenarnya di dalam resep yang ini berapa total polymyxin yang dibutuhkan. Ya, di sini yang dibutuhkan adalah 2.500 unit per mililiter. Sedangkan total volume akhirnya adalah 15 ml. Jadi 2.500 unit per mililiter dikali 15 ml. Maka kita akan mendapatkan 37.500 unit. Ya, setelah itu kita gunakan konsep rasio proporsi untuk menghitung berapa mililiter sih dari vial yang ini. Ya, vial yang saya rekonstitusikan dengan 9,4 ml air, ya, konsentrasinya 5.000 unit per mililiter, berapa yang harus diambil? Dengan konsep rasio proporsi kita bisa memperoleh nilai 7,5 ml. Jadi caranya adalah kita ambil 7,5 ml dari larutan rekonstitusi si polymyxin tadi. Gampang ya? Nah, kemudian ini ada beberapa soal latihan yang bisa teman-teman manfaatkan untuk berlatih ya. Silakan nanti dikerjakan. Oke, sekian penjelasan saya tentang topik hari ini ya, tentang IQ admixture. Silakan mencoba mengerjakan soal-soalnya. Terima kasih.